kami ini Tuhan, kami pakai untuk melayani Yesus, melayani Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Memenuhi setiap kami, menjamah setiap hati kami. Ini hati kami yang rindu Tuhan untuk mendengar Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memelihara hati kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami serahkan kepada tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang ada di tempat ini memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Shalom. Saya ada, karena tema malam hari ini haus akan Roh Kudus. Haus akan Roh Kudus. Saya ada yang pernah ciptakan lagu Tuhan puaskan dalam-dalam. Jadi saya akan nyanyikan. Nanti kapan-kapan dilatih di sini ya. Bisa lirik. Tuhan puaskan dalam sekarang. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Ku meneguh air kehidupan, tiada yang dapat memuaskan daging kelegaan selain mata air Tuhan. Tuhan, sumber kehidupan, mengalir sepanjang musim hidupku. Takkan ku haus kekurangan seumur hidupku, karena airmu mengalir dalamku. Air kehidupan, air kehidupan mengalir dalamku, mengalir dari kaya suci-Mu Tuhan. Penuhilah bejanaku dengan air-Mu Tuhan. Buka hati untuk terima firman. Air kehidupan, Air kehidupan mengalir dalamku, mengalir dari kata suci-Mu Tuhan. Penuhilah bejanaku dengan air-Mu Tuhan. Buka hati untuk terima firman-Mu. Ku buka hati untuk terima firman-Mu. Ku buka hati untuk terima firman-Mu. baru saya ciptakan waktu mau berangkat ke sini dari Siasar. Dan itu sempat kita nyanyikan di jemaat Siasar. Cuma baru malam hari ini saya menyanyikan kembali. Nanti suatu saat saya harap nih dilatih ya. Mungkin dalam masa-masa munculan Roh Kudus ini, coba dilatih. Ya ayah ya, nggak apa-apa ya. Siap. Lagunya sederhana aja kok. Mantap. Ya, sederhana. Dan malam hari ini, saudara sekalian, kita membahas tentang kehausan. Dari Yohanes 7, coba kita buka ayatnya, Yohanes 7. Kita buka saja mulai dari ayat 33. Sampai 39.
sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah dia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di kota, di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang dan Yesus belum dimuliakan. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi waktu itu orang Yahudi itu bukan Kristen. Orang Yahudi itu bukan Kristen. Mereka punya agama Judaisme. Mereka merayakan hari raya Sukkot, hari raya besar bangsa Yahudi. Perayaan besar. Dan pada hari terakhir perayaan itu, kebiasaan mereka mengambil air dari kolam Siloam, disiram ke bait Allah sebagai lambang bahwa bait Allah itu akan memberikan kehidupan. Karena orang Israel kalau melihat air, karena mereka sudah terbiasa di padang gurun. Amin. Mereka sudah terbiasa di padang gurun. Jadi mereka tuh melihat air itu sangat haus. Dan maka ketika mereka sudah menyeberangi padang gurun itu, mereka rayakan itu perjalanan mereka itu, raya Pondok Daun itu. Dan di sanalah mereka mengambil air dari kolam Siloam dan mereka siramlah di bait Allah. Tahu nggak pada waktu itu di situ imam-imam besar, para tokoh-tokoh agama, orang-orang yang terhormat kumpul di tempat itu. Ibaratnya kalau dengan suasana sekarang, orang-orang yang kita hormati di sini hadir di situ membuat acara yang resmi, acara yang formal, acara yang terhormat. Yesus itu belum dianggap siapa-siapa karena dia hanya anak tukang kayu. Dia nggak dianggap. Tiba-tiba dia muncul dia kepada perayaan. Kalian bisa nggak bayangkan momen seperti itu, momen yang ibaratnya kita di sini ada tamu besar, ya, ada pemimpin sini, ada orang yang anak tukang kayu yang tidak terkenal, kemudian berdiri, langsung dia berkata, siapa yang haus datang kepadaku? Gimana perasaan kalian? Coba Medina, kalau ada orang berkata begitu dalam konteks waktu itu, gimana perasaan? Gak percaya. Kau Samuel? Gak percaya karena gak ada bukti. Kamu gimana? Bingung? Kamu? Gak percaya? Kamu gini? Rata-rata tidak percaya. Ini masih kurang jelas ini arti tidak percaya ini. Tidak percaya atau tidak mengerti. Dia Yesus berkata, barang siapa yang haus datang kepadaku. Apa artinya itu dalam konteks waktu itu? Coba. Orang merayakan air diambil dari kolam Siloam, kemudian dituangkan di bait Allah, dan itu bagi orang Israel pada waktu itu artinya adalah mereka menerima kesegaran, mereka menerima pemulihan. Karena mereka sudah terbiasa dengan suasana padang gurun yang panas. Dan kalau ada acara begitu, pikiran mereka itu
sudah tertuju kepada kehadiran sosok namanya Mesias. Mesias, katakan Mesias. Mesias. Dan Mesias itu bagi mereka adalah juru selamat mereka yang akan menyelamatkan mereka dari perbudakan. Karena pada waktu itu orang Israel pun sedang dijajah oleh bangsa apa? Loh, masa kalian nggak tahu? Roma. Hah? Roma. Sebelum Roma apa? Kalian harus tahu itu. Bagaimana Israel itu dijajah oleh Babelonia. Israel itu dijajah dan terakhir zaman Tuhan Yesus siapa yang menjajah? Roma. Kaisar Roma. Orang Roma itu lebih kejam. Harus bayar pajak, kalau nggak dibunuh. Padahal mereka pendatang, ini tanah mereka. Jadi bangsa Israel pada waktu itu benar-benar, aduh, kok tersiksa ya hidup kami. Kok kami nggak bebas seperti waktu masa Raja Daud, raja kami menikmati alam, menikmati hasil panen. Ini panen kami diambil oleh orang Roma. Bisa nggak kalian bayangkan suasana hati mereka waktu itu? Tersiksa kan? Dan ketika air dituangkan, mereka menangkap. Mereka berharap begini, kami akan menerima kenegaraan, kami akan menerima kepuasan, kami akan menerima kemerdekaan. Kalian tangkap suasana hati mereka waktu itu? Suasana hati mereka seperti itu. Ketika merayakan itu, mereka bersorak-sorai, menari, mereka menganggap mereka itu sudah menerima kelepasan. Padahal kan belum. Itu kan hanya perayaan. Maka Yesus berkata, berdiri di dalam. Kalau kita baca itu, coba dalam Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37. Di sana dikatakan Yohanes 37, Tuhan Yesus berdiri, bayangkan, berdiri dan berseru nyaring. Itu dikatakan lagi. Tuhan Yesus berdiri di tempat pertemuan itu dan berseru dengan suara yang nyaring di tengah perayaan besar Yahudi. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Perkataan itu bagi orang Yahudi, tentu mereka mengerti. Kok berani sekali ini ngomong seperti itu? Seolah-olah Tuhan Yesus berkata begini, ini udah untuk tingkat tinggi ya, kalian gak ada gunanya lagi buat ibadah-ibadah seperti itu. Gak ada gunanya ibadah yang seperti itu. Ibadah yang benar itulah datang kepadaku, kira-kira gitu. Kalau kalian mau menerima kelegaan, menerima kepuasan, datang kepadaku. Padahal dia manusia, anak Yusuf, tukang kayu. Nah sekarang, bagi kita, bagi kamu, apa arti datang kepada Yesus itu? Kan kalau untuk konteks orang Yahudi, mereka ngerti. Kan ini Tuhan Yesus belum disalib ini, sebentar lagi mau disalib ini pada waktu itu. Dan salah satu statement kenapa Yesus disalib apa? Saya pengen tahu. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Kalian harus tahu itu. Saya mau kasih tahu, kita tidak tahu. Salah satu Yesus disalib karena dia menghujat Allah menurut orang Yahudi. Karena dia berkata, aku anak Allah. Apa kata Yesus? Aku anak Allah. Karena dalam budaya Yahudi, anak Allah itu setara dengan Allah. Kalian harus mengerti ya. Kalau dalam Tritunggal, saya memang bercita-cita mau mengajar tentang Tritunggal karena banyak yang nggak ngerti. Saya dosen di sebuah lembaga online
interdenominasi. Yang saya ajar itu pendeta-pendeta loh, benar? Pendeta-pendeta itu ratusan jumlahnya. Pendeta sendiri nggak ngerti. Ketika saya jelaskan, aduh iya Pak ya. Saya juga rindu membagikan itu kepada kalian. Nah, kita harus mengerti namanya hakikat atau esensi atau natur. Coba katakan hakikat, Hakikat. esensi, Esensi. atau natur. Natur. Kalian sudah belajar tentang kisah Tertullianus? Siapa Tertullianus? Hah? Apa katanya? Kalian harus tahu itu. Tertullianus Bapak gereja yang pertama, bukan dia sebenarnya yang pertama. Ada sebelum dia, tapi karena dia punya nama besar, dia jadi terkenal. Sebelum dia saya lupa namanya, ada sebelum dia. Coba saya membayangkan ya, saya paling rajin membaca. Kalau saya kan ngajar, yang saya ajarkan ya pendeta-pendeta, pertanyaannya dalam-dalam. Jadi saya harus banyak baca buku. Saya membaca bagaimana Tertullianus berdebat, bagaimana dia membaca. Padahal itu zaman berapa itu? Tahun berapa itu Tertullianus hidup? Mana nih yang anak Theo? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang Theo mana? Kamu aja. Hah? Kamu? Yang teologi masa cuma dia sendiri? Nah, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Coba bertiga. Berempat. Satu lagi mana? Yulianto mana? Jaga pos. Emang nggak ada orang jaga pos saya? Nggak ada, mahasiswa. Sayang kan dia nggak datang. Karena ini saya gabungkan antara akademik sama spiritualitas. Saya gabungkan. Saya mau kasih tahu ya, kalau kalian anak teologi, termasuk Pak. Saya S3 saya itu, S2 saya ada Pak sama Theo. Karena waktu saya Pak, wah saya mau gali Theo. S3 saya juga gitu. S3 saya Pak dan Theo, Pak. Maka saya suka baca buku teologi. Kalau kalian tidak tahu Tertullianus termasuk Pak Theo, waduh, kalian nggak bisa jadi teolog. Tertullianus mengajarkan satu hakikat, tiga pribadi. Hakikat itu ini ini apa ini? Podium, mimbar. Mimbar itu fungsinya. Tapi hakikatnya apa? Kayu. Yesus fungsinya sebagai manusia, tapi hakikatnya dia Allah, anak Allah. Maka ketika dia berkata aku anak Allah, orang-orang Farisi ngamuk marah. Itu salah satu alasan kenapa Yesus dibunuh. Dan implikasinya bagi kita apa? Allah yang begitu mulia, yang begitu besar, datang ke dunia ini untuk memperbaiki natur kita. Makanya kalau tidak mengerti natur, tidak mengerti hakikat, kita nggak akan paham keselamatan. Ibaratnya, ini hakikatnya kayu, tapi dia sudah berfungsi sebagai mimbar, sehingga orang lupa bahwa ini kayu. Orang hanya melihat ini mimbar, padahal hakikatnya dia kayu. Nah, Yesus itu orang melihat manusia, padahal hakikatnya apa? Dia Allah. Sama dengan kita. Kita juga dilihat orang manusia. Makanya di 2 Petrus 1 ayat 4, coba baca. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4, dengan jalan itu ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kuadrat ilahi dan luput dari hawa nafsu
duniawi yang membinasakan dunia. Tadi apa saya bilang? Hakikat, esensi, natur. Satu lagi katanya kodrat. Itu sama itu. Hakikat, esensi, natur, apa lagi? Kodrat. Itu artinya sama. Kalau kodrat itu dalam bahasa Inggris itu divine nature. Ya, kalau dilihat bahasa Inggris itu divine nature. Divine nature. Sama-sama katakan divine nature. Divine nature. Kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Nah, artinya 2 Petrus 1:4 itu supaya kamu mengambil bagian, kalau bahasa Inggrisnya itu to participate, to take part, supaya kodrat Allah itu kamu ambil. Understand? Yes. Understand? Yes. You got it? You got it tuh, ngerti? I got it. Yes. I got it. Yes. Ini korbannya juga belajar bahasa Inggris. Udah lengkap ini. Ini kalau dibayar ayah udah mahal ini ya. I got it. Jadi kita, Yesus datang itu mau memperbaiki kemanusiaan. Yang tadinya orang Yahudi puas dengan beragama, mereka puas dengan beragama, dengan dituangkan air, simbol-simbol, mereka puas. Terus Yesus datang ke mimbar, berkata, datang kepadaku. Apa enggak marah itu pendeta-pendetanya? Mungkin ada ketua sinode di situ, mungkin ada profesor di situ. Itu kan profesor itu siapa? Yang guru besar yang dijumpai Tuhan Yesus, siapa namanya? Nikodemus. Nikodemus itu profesor. Pada waktu itu pendidikan kan sudah tinggi. Paulus juga itu udah doktor itu, sekolah tinggi dia, guru besar, guru besar. Apa nggak marah siapa ini? Tapi karena Yesus memang anak Allah, maka dia berani. Jadi Yesus itu memiliki natur Allah, maka dia berani. Itu kalau kita belajar tentang Tritunggal, kenapa Yesus juga memiliki natur Allah, Roh Kudus juga memiliki natur Allah. Kemarin Pak Bernike nanya apa nama Roh Kudus? Yang saya pelajari ya, nama Roh Kudus juga Yahweh. Nama Yesus juga Yahweh. Yang saya pelajari, cuma kan gak enak nanti saya kayak mau mengajarkan. Nama Roh Kudus juga Yahweh. Nama Bapa juga Yahweh. Tapi itu untuk kalangan sendiri, nggak usah terlalu di-expose. Makanya ketiga pribadi itu adalah satu natur, satu nama. Tapi itu ranah-ranah. Ini saya hanya untuk mendukung bagaimana tiga pribadi itu. Dan sekarang pada waktu itu Yesus sedang menubuatkan, sedang mengajarkan, sedang berbicara tentang akan hadirnya sebuah parakletos. Kemarin kita bahas parakletos, penolong yang lain. Kemarin kan ada disebut alos kan, alos. Karena di dalam bahasa Yunani untuk yang lain selain alos kan ada lagi heteros, untuk jenis, untuk natur yang berbeda. Alos untuk natur yang sama. Maka kalian kalau mau jadi teolog, kalau mau mengerti Alkitab, mengerti pengajaran, memang harus rajin bahasa Yunani sama bahasa Ibrani. Saya dulu waktu masih kuliah tuh di ruang belajar saya, huruf Ibrani, cuma karena nggak dipraktekkan ya hilang kan. Dulu saya sudah bisa loh ngomong Ibrani itu. Karena kalau kalian dengar sempat dulu ngajar kami itu di Tawahyu, kan ibu-ibu yang dari Ibrani itu. Jadi, tapi ya itulah karena nggak dipraktekkan hilang. Saya juga suka belajar bahasa Ibrani sama belajar bahasa Yunani. Tapi
Tapi paling tidak malam hari ini, adik-adikku, saudara-saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah untuk memperbaiki kemanusiaan kita, kodrat kita, untuk menyadarkan bahwa diri kita ini memiliki kodrat Allah. Maka hidup kita, tahu nggak sebenarnya apa tujuan hidup manusia? Yang intinya tujuan hidup manusia. Kalau saya tanya orang apa tujuan hidup, ada yang bilang untuk melayani Tuhan, ya gitu kan. Ada yang menjawab untuk membahagiakan orang tua. Kamu apa tujuan hidupmu, Samuel? Gak tahu. Kamu harus tahu malam hari ini. Amin. Nanti saya kasih tahu. Doni, apa tujuan hidupmu? Memuliakan Tuhan. Boleh. Medina? Hah? Apa bebas saja? Hah? Tahu sebenarnya? Ini kalau di dalam bahasa teologi itu namanya teosis. Pernah dengar teosis? Teosis, T-H-E-O-S-I-S. Kalian boleh catat itu. Itu istilah teologi. Teosis itu artinya adalah menyatu dengan Allah. Karena kita satu kodrat. Kodrat Allah ada pada diri kita. Maka sebenarnya Roh Kudus itu datang supaya kita hidup dalam roh. Enggak lagi kita hidup secara daging, enggak lagi pikiran kita tuh makan, kawin, cari uang. Bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa tadi? Teosis itu apa artinya? Menyatu dengan Allah. Maka sekarang ini kita jauh dari Allah. Maka Roh Kudus datang untuk menyatukan kita dengan Allah. Amin. 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 Itulah saya rindu 10 malam hari ini kita banyak belajar supaya semakin mengerti. Jadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah menyatu dengan Allah. Maka Yesus mengumpamakan dirinya sebagai apa? Mempelai pria. Dan kita orang percaya sebagai apa? Mempelai wanita. Dan bagi yang sudah dewasa, akan ada tibanya akan menyatu mempelai pria dan wanita. Amin. Amin. Wah, untuk apa ada mempelai wanita, mempelai pria tapi nggak menyatu? Mana sah itu? Jadi sebenarnya tujuan kita diciptakan Allah itu adalah untuk menyatu dengan Dia. Amin. Amin. Apa tujuan kita diciptakan Allah? Tapi kalau kita masih hidup dalam kedagingan, maka sebenarnya kalau orang Kristen yang sejati itu, yang dewasa, itu hidupnya itu beda dengan yang kita lihat di dunia ini sekarang. Iya, beda. Saya dulu, kami lama di Jakarta dulu ya. Saya sempat kerja di perusahaan asing. Benar, Jakarta. Ada 10 tahun lebih. Cilandak itu. Saya kerja di kantor perusahaan asing. Kemudian saya punya perusahaan sendiri. Tapi ada yang batin saya, ada yang merasa, saya pikir itulah kehausan itu. Kok ada yang kurang ya? Jadi kalau saya datang ke gereja, ya dulu gereja kami di Fatmawati, selalu pendetanya selalu bicara begini. Sekarang apa kerinduanmu, angkat tanganmu. Ya, engkau ingin anakmu disembuhkan. Engkau ingin utangmu diselesaikan. Engkau ingin penyakitmu disembuhkan. Engkau ingin masalahmu diselesaikan. Pada waktu itu terus terang saya merasa nggak ada masalah. Saya kan kerja di perusahaan asing, uangnya banyak. Ya, saya punya supir, punya mobil pribadi. Benar.
Saya merasa nggak ada yang kurang dalam hati saya. Apa yang saya minta? Tapi saya percaya dengan tuntunan Roh Kudus, di hati saya berkata, yang kubutuhkan Tuhan, yang kubutuhkan kebenaran, tapi tidak kutemukan di sini. Jadi saya keluar dari pelayanan. Udah saya setahun itu melanglang buana. Mau haus gitu, mau cari ke sana, kok nggak ketemu? Karena rata-rata gereja, maaf ya, gereja-gereja karismatik itu kebanyakan adalah pengajaran teologi kemakmuran. Ini saya nggak menemukan. Saya sampai pernah ke India, benar. Karena saya lihat spiritualitas di India kan tinggi. Saya ke India, yang Tuhan buka jalan, ada sebuah pelayanan, mereka butuh penerjemah. Kenalan bisa, iya itulah cara Tuhan. Wah, saya juga pengen ke India, udah saya penerjemah di situ. Bahkan saya disuruh khotbah. Jadi saya udah alamin dulu di sebuah gereja yang besar, saya khotbah, kemudian diterjemahkan ke bahasa India. Ya. Well, ladies and gentlemen, I'm very happy to be here this morning. However, saya udah alami diterjemahkan oleh orang India. Di India itu, habis saya pulang, orang itu sangat hormat sama pendeta. Semua minta didoakan, Pak. Pray for me, pray for me, pray for me. Itu kalau didoakan senang banget ya. Bayar tuh 100 lebih lah jemaat. Saya doakan satu-satu dulu lama juga. Itu dalam rangka. Tapi mulai dikit-dikit saya temukan bertuhan itu. Ke Singapura saya berapa kali pertemuan pendeta-pendeta internasional. Tahu nggak kalian? Doa mulai pagi doa, mulai jam 6 Pak, sampai jam 12 malam. Saya pernah alami dengan orang Korea, orang India, internasional. Saya juga bawa tim waktu itu, pendeta-pendeta yang bawa. Itu semua dalam rangka saya ingin bagaimana sebenarnya mengalami Tuhan itu. Apalagi kalau dengan sekarang, kalau kita bicara teologi untuk ilmu, aduh saya udah melihat AI itu luar biasa pintarnya. Ini saya siapkan khotbah ini saya tanya AI, dia bisa jawab, itu AI. Tapi apa gunanya itu kalau kita nggak berjumpa dengan Tuhan? Amin. Amin. Ada gunanya. Kau mau buat khotbah bagus-bagus, haus akan damai sejahtera, haus akan pengampunan, haus akan kasih sejati, haus akan pemulihan hidup. Tapi kau nggak berjumpa dengan Tuhan itu apa? Kau tidak menyatu dengan Tuhan. Kodratmu masih kodrat manusia yang berdosa. Saya lagi usulkan nih sama Oppo. Saya udah siapkan bukunya. Bukunya tebal. Tebalin. Dan saya minta harus dipresentasikan. Kalau nanti Pastor David bilang ya udah, Oppo juga udah lihat bagaimana mengubah program belajar sama target ke depan seperti apa. Ya. Dan sekarang masih sedang saya kerjakan. Tadi pun saya masih kerjakan malam ini, besok. Terutama untuk merekrut yang baru. Nah, saya sedang membuat kaderisasi. Yes. Kita doakan sama-sama. Apapun yang terjadi saat ini di sini, kalau kita mengalami Tuhan, itu yang paling utama. Amin. Amin. Kita mengalami Tuhan, kita jumpa dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan. Maka apapun yang terjadi lingkungan kita itu, kita kuat. Amin. Amin. Ya, kita kuat. Kalian mau kuat? Ini kita baru bicara haus akan Tuhan, ini belum bicara pencurahan Roh Kudus. Saya undang kita bangkit diri. Tuhan, aku rindu. Ayo main musik. Tuhan, aku siap.
Amin.